Bismillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak di sini ya. Gimana kabar kalian di sana anak-anak? Apakah baik-baik saja semuanya? Alhamdulillah. Masih sehat ya. Kita harus terus bersyukur karena kita masih diberikan nikmat sehat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama-sama. Dalam hal ini sesuai jadwal, Bapak minta kepada cucu untuk memimpin berdoa pada hari ini. Silakan cucu. Ya Pak, teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih cucu. Anak-anak, tadi pagi Bapak sudah ngecek absensi kalian di grup WhatsApp ya. Namun Bapak akan pastikan lagi apakah yang sudah ngisi pada grup WhatsApp itu sudah hadir semua di sini. Oke, Bapak sudah cek semuanya, alhamdulillah. Teman-teman kita dari 13 siswa ada satu anak yang hari ini berhalangan ternyata. Ya kita doakan, Bapak dapat informasi katanya lagi kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, terlebih dahulu Bapak mau tanya, kira-kira masih ingat nggak materi yang telah kita pelajari pada kemarin, hari kemarin? Ada yang masih ingat? Oke, baik. Bapak bantu ya. Untuk materi yang telah kita pelajari kemarin itu, kita telah belajar tentang materi kata tanya, kemudian tentang bilangan cacah, dan tentang peran anggota keluarga. Betul apa tidak anak-anak? Betul. Baik. Bapak akan menanyakan materi pada hari ini. Tolong semuanya bisa memperhatikan ke layarnya masing-masing ya. Oke. Apakah sudah tampil di layar kalian semuanya anakku? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, alhamdulillah. Ya, materi kita hari ini masih pembelajaran tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kelima ya. Nah, ini ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah peserta didik mampu membuat kalimat pertanyaan dan melaporkan atau menceritakan tentang merawat tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat merinci peran anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan penjumlahan pada garis bilangan. Nah, inilah tujuan pelajaran hari ini. Selanjutnya, Bapak akan tayangkan cuplikan video. Tolong nanti diamati, nanti Bapak akan tanya ya. Ada suaranya ya, Pak? Nggak kedengeran, Pak. Suaranya kecil, Suaranya. Pak. Oke, baik. Suara. Baik dan
Nah, sekarang kita akan melihat Kedengeran jelas Pak sekarang Pak. dengan seorang petani. Dan topik wawancaranya adalah cara menanam padi. Kita simak bersama-sama ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nak. Perkenalkan, saya Santi. Bolehkah saya mewawancarai Bapak tentang cara merawat padi? Oh, boleh. Bolehkah kan Bapak menjadi seorang petani padi? Saya bertani kurang lebih 10 tahun. Di mana Bapak pertama kali bertani, Pak? Di desa saya dulu, Nak, di daerah Bandung. Jenis padi apa saja yang Bapak tanami? Tak menentu, Nak. Kadang IR64, kadang 33, dan kadang juga 64. Bagaimana ya Pak proses menanam padi itu? Sawahnya dibajak terlebih dahulu, kemudian benihnya disebarkan, menunggu sampai beberapa bulan, lalu ditanami dengan benih padi yang sudah agak besar. Oh, jadi seperti itu. Berapa lama ya Pak waktu padi kita bisa panen? Ya, kurang lebih 4 bulan. Apakah ada hama Pak yang suka menyerang padi di sawah? Tentu ada, Nak, yaitu wareng, ulat, dan juga kadang-kadang keong. Mengapa Bapak memilih padi? Ya, karena di sini adalah daerah yang cocok untuk menanam padi. Bagaimana cara Bapak mendapatkan hasil panen padi yang baik, Pak? Nah, Nak, saya merawat padi dengan sungguh-sungguh, memberikan pupuk dan juga memberantas hama. Oke, anak-anak, tadi gimana? Sudah bisa mengamati video yang Bapak tayangkan? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Kira-kira topik apa ya yang dibahas antara anak dan seorang petani tadi? Tentang apa topiknya? Cara nanam padi, Pak. Yaitu tentang tanaman tadi. Tanaman padi ya, betul kata Ibu. Kata Meli, sorry Meli. Kemudian kira-kira ada kata tanya apa yang disampaikan anak tadi kepada seorang petani? Ayo Asep. Kata itu Pak. Kata tanya apa? Kata tanya berapa Pak? Berapa? Berapa? Terus apa lagi cucu? Selain berapa? Apa? Apa? Buyung. Mas ada lagi Buyung, coba tambahkan. Kayaknya di mana Pak gitu. Di mana? Betul. Retno bisa menambahkan? Kapan, Pak? Kapan? Kapan juga ada tadi ya. Heni, masih ada lagi? Mengapa ya, Pak? Mengapa? Meli bisa menambahkan? Ada satu lagi? Bagaimana, Pak? Bagaimana? Tepat sekali anak-anakku, kalian luar biasa. Artinya kalian semua perhatikan apa yang Bapak tayangkan tadi. Betul, pada tayangan tadi ada kata tanya yang digunakan oleh seorang anak untuk bertanya kepada seorang petani. Nah, itu dalam kegiatan wawancara. Bapak ulas kembali tentang wawancara itu apa? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, ada tahapan-tahapan dalam melakukan wawancara anak-anakku. Yang pertama, kita harus menentukan tema dulu nih, biar jelas. Tema itu apa? Itu pokok bahasannya.
ya. Kemudian kita juga bisa menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Biar apa? Biar kita ada persiapan. Sehingga ketika kita sudah berhadapan dengan narasumber, kita tidak bingung lagi mau nanya apa kira-kira. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, Bapak lanjut. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Siapa di antara kalian yang bisa membuat satu pertanyaan? Ya, ini bisa perwakilan kelompok. Kelompoknya yang mana? Kelompok yang sudah Bapak bentuk kemarin. Silahkan buat satu pertanyaan dari gambar yang ada pada tayangan berikut ini. Ayo. Ada Ya, yang Pak. bisa? Silahkan Heni. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Betul, itu salah satu pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Bagaimana cara merawat tumbuhan. Dan masih lagi, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita buat ya. Oke, next. Berikut ini, secara berkelompok, ya, kita akan membuat pertanyaan, ya, tentang merawat tanaman, dan yang menjadi tokoh adalah seorang atau tukang tanaman. Kira-kira apa yang kita bayangkan ketika kita berhadapan dengan tukang tanaman? Kira-kira pertanyaan apa saja yang bisa kita tuliskan, anak-anakku? Ayo, siapa yang bisa? Kata tanya apa yang bisa kita sampaikan atau kita tanyakan kepada seorang tukang tanaman, kira-kira? Ya, Berapa Pak. dalam Ya, Pak. Ya, silakan Asep. Berapa duit harganya, Pak, kembangnya? Oh, berapa harga kembang ini? Boleh, mungkin. Iya, betul. Asep, Buyung, ada yang lain? Silahkan. Buyung. Iya Pak. Iya, silahkan. Buat satu pertanyaan, Buyung. Pak, apakah saya boleh minta pohonnya? Apakah saya boleh minta pohonnya? Buyung mah Bagus. dimintain. Bisa. Saya Bisa, nggak beli, bisa. Pak. Buyung, ya bisa Buyung. Bagus, pertanyaan yang bagus. Tapi jawabannya susah buat tukang tanaman ini. Baik, silakan mungkin Windy bisa membuat satu pertanyaan. Winda, Bapak. Bapak ganti-ganti nama saya terus. Oh iya, kemarin Windy, sekarang udah jadi Winda ya namanya. Bapak lupa nih. Silakan Winda. Bagaimana cara merawat tanaman itu? Bagaimana cara merawat tanaman? Betul, anak-anakku semuanya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita buat untuk melakukan wawancara dengan seorang tukang tanaman. Misalkan, apa nama tanaman ini? Kita harus tahu dulu. Kemudian bagaimana cara merawat tanaman ini? Kemudian kita juga bisa mengajukan pertanyaan, berapa kali tanaman ini disiram dalam sehari, gitu kan? Kemudian apa manfaatnya, ada enggak dari tanaman ini? Dan yang terakhir bisa juga kita bertanya di daerah mana tanaman ini bisa tumbuh dengan subur. Ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa ajukan ketika kita melakukan wawancara dengan seorang tukang tanaman ya. Karena ini topiknya tentang tanaman, maka pertanyaannya harus mengarah atau yang berhubungan dengan tanaman. Betul apa tidak anak-anakku? Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang coba kita praktekkan ya. Praktekkan, coba anak-anakku, barangkali di dekat rumah kalian, tetangga kalian ada seorang narasumber, bisa jadi tukang tanaman ataupun tukang kebun. Coba kalian tanyakan sekarang dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi bagaimana tentang cara menanam tanaman misalkan ya. Bapak kasih waktu. Oke. Nah, sekarang coba kalian ceritakan kepada Bapak dan teman-teman kalian tentang hasil wawancara kalian. Coba Bapak minta Rizky, tadi sudah melakukan wawancara ya dengan tukang tanaman dekat rumah. Apa yang Rizky bisa sampaikan? Pertanyaan apa ya?
Silahkan Rizky diceritakan di sini. Tadi saya nanya ke Abang Tanaman, bagaimana sih cara merawat tanaman yang baik dan benar? Iya, terus bagaimana katanya? Katanya Caranya? disiram, dipupuk, dicintai, sebagaimana kita mencintai. Tanaman juga butuh perhatian, katanya Abang Asik, Tanaman. abangnya tuh keren banget jawabannya. Setuju gak teman-teman dengan jawaban dari hasil wawancara Rizky? Setuju nggak itu? Setuju. Apakah ada yang lain jawabannya? Atau dari hasil wawancara yang lain? Dari Meli tadi wawancara gimana? Apa informasi yang bisa diceritakan? Ya, tadi saya nanya-nanya kenapa abangnya jualan gitu, Pak. Terus kata abangnya Nah, gimana? tadinya kan dia kerja, terus karena corona katanya jadi jualan kembang, katanya Oh, gitu. Oh ya, kita doain abangnya tetap sukses ya, walaupun sebagai jualan kembang ya. Iya, Pak. Baik, anak-anakku, kalian sudah berhasil menceritakan hasil wawancara yang barusan Bapak berikan ya. Baik, kita lanjut. Ya, sebenarnya wawancara itu bisa saja kita lakukan kepada siapapun, tergantung tema atau topiknya yang akan kita bahas. Misalkan dengan keluarga pun kita bisa melakukan wawancara, bisa dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, ya, seperti itu. Nah, anak-anakku, kita akan belajar tentang tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga pastinya ada peran ya. Ayah perannya sebagai apa, ibu sebagai apa, anak juga sebagai apa. Itu ada tugas dan perannya masing-masing ya. Ya, kira-kira ini adalah gambar seorang anak atau ayah? Ayah, Pak. Ayah ya. Ayah itu memiliki peran atau tidak dalam keluarga? Memiliki Punya, peran. Pak. Siapa Ya, yang Pak, bisa memberikan contoh peran seorang ayah dalam keluarga? Saya, Pak. Oke, cucu, silakan cucu disampaikan. Kalau ayah itu biasanya yang mencari nafkah, Pak, untuk kita. Dikasih jajannya dari ayah. Ibu dikasih Oh. belanjanya dari ayah. Gitu, Pak. Oke, betul, cucu. Kata cucu, ayah itu perannya salah satunya adalah mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga ya. Tepat sekali apa yang disampaikan cucu. Ini adalah salah satu peran ayah. Kemudian Ya. kalau lihat gambar ini, kira-kira ini seorang anak atau ibu nih? Ayo, Ika. Pak. Ibu lagi masak. Itu lagi Ibu masak. ya, ibu lagi masak. Betul. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak nih menyebutkan salah satu peran ibu? Ayo, silahkan. Saya, Pak, Oke, Retno, silakan Retno. menyediakan makanan untuk semua anggota keluarga. Betul, tepat sekali. Kebetulan ibu ini posisinya sekarang kalau lihat gambar nih, ibu sedang berada di kamar atau di dapur nih? Dapur, Pak. Dapur, Pak. Di dapur ya. Betul, di dapur berarti berhubungan dengan menyiapkan makanan. Betul sekali ya. Ya, seorang ibu biasanya mengurus rumah tangga. Contohnya memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Betul. Nah, di dalam keluarga juga tidak hanya ada ayah, ibu, tapi juga biasanya ada anak. Nah, berdasarkan gambar ini, apa sih peran anak dalam keluarga itu? Siapa yang bisa membantu Bapak menyebutkannya? Ayo yang lain. Bisa Winda lagi. Silahkan Saya, Pak. Winda, disebutkan peran anak. Membantu pekerjaan Membantu. orang tua di rumah, Pak. Beres-beres Contohnya rumah, apa itu? Rebahan. nyapu halaman, nyiram tanaman. Betul sekali. Di antaranya adalah menyiram tanaman, menyapu, dan lain sebagainya ya Kak. Baik. Nah, ternyata ya di dalam keluarga juga itu akan tercipta yang namanya hidup rukun ya. Hidup rukun itu biasanya
biasanya ini merupakan perwujudan dari sila Pancasila, ya. Contoh kegiatan hidup rukun di sini adalah ya saling bekerja sama membereskan rumah. Misalkan, ini salah satu contoh daripada hidup rukun. Nah, dengan tolong menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan anggota keluarga yang lain. Nah, kira-kira di rumah sering gotong royong nggak anak-anak? Sama ayah bunda, sama bapak ibu, sering nggak? Sering, Sering. Pak. Sering ya. Nah, itu harus terus dibudayakan ya, agar tercipta hidup rukun di keluarga kalian masing-masing. Oke, baik. Nah, mari kita amati. Di sini Bapak menuliskan daftar tugas pada tabel ya. Bapak akan tanya, nanti kalian silakan merespon kira-kira apa yang Bapak sebutkan ini kira-kira peran siapa ya gitu. Kalau belajar itu perannya siapa? Anak. Kalau menghormati orang tua itu perannya siapa? Anak. Kalau menyiapkan makanan? Ibu. Betul sekali. Kalau menyiram tanaman? Semua anggota keluarga. Betul, bisa anak, bisa semua anggota keluarga. Kalau mencintai anak, nih siapa nih? Orang tua, ayah dan ibu. Kalau merapikan tempat tidur, nih siapa biasanya nih? Ibu. Masing-masing. Ah, betul, Masing-masing. bisa masing-masing ya, di kamarnya masing-masing sudah dirapikan. Nah, kemudian kalau mencari nafkah ini perannya siapa ini? Ayah. Ayah. Ibu boleh nggak mencari nafkah ibu? Boleh, Boleh, Mama Pak. aku Di zaman sekarang ibu-ibu juga berperan mencari nafkah ya, itu diperbolehkan. Kemudian kalau melindungi keluarga itu perannya siapa? Ayah. Perannya ayah juga termasuk peran ibu bisa jadi ya. Kalau membersihkan kamar itu juga mungkin perannya seluruh anggota keluarga. Oke, baik anak-anakku, tadi Bapak sudah menyebutkan kata-kata atau teks yang ada di tabel dan kalian berhasil menyebutkannya dengan tepat. Ya. Nah, peran ayah itu sebenarnya tidak hanya satu atau dua, bisa jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Demikian juga peran anak. Kadang tidak hanya satu, anak banyak perannya dalam keluarga ya. Ibu juga demikian, peran ibu sangat banyak tentunya, tidak hanya menyiapkan makanan, masih banyak peran-peran ibu yang bisa dilakukan di rumah. Nah, kemudian anak-anakku, nah kita akan belajar kembali tentang garis bilangan. Yang mana minggu kemarin Bapak udah sampaikan garis bilangan ya. Garis bilangan itu apa, Asep? Apa yang garis bilangan? Asep, bisa menjawab gak? Masih ingat gak? Garis bilangan itu apa kira-kira? Yang Asep pahami. Garis bilangan. Iya, Asep. Silakan, Asep. Garis yang membentang ada angka-angkanya, Pak. Oh iya, betul Asep. Garis bilangan adalah suatu garis lurus mendatar yang ditandai oleh bilangan pada tiap-tiap titiknya. Atau garis, biasanya garisnya ini dalam bentuknya itu horizontal ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh garis bilangan ya. Nah, garis bilangan dimulai dari angka 0 ya. Setelah angka 0 secara berurutan yaitu ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini namanya garis bilangan. Biasanya bilangannya tak terbatas ya, Kak. Bapak hanya menampilkan hanya 10, hanya pada angka 10 saja. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan garis bilangan atau bilangan cacah, ada beberapa langkah yang harus kita pahami dahulu, ya. Yang pertama, sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Nah, ini penting nih. Kemudian yang kedua, setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Kemudian kita dapat melakukan menyelesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Contoh berikut ini, contoh, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, kemudian
kita tuliskan dulu 2 dan 3. Kemudian kita bentuk garis bilangannya, kemudian kita buat posisi awal yaitu daun sirih berada di angka 3. Ini operasinya operasi penjumlahan ya Kak, ya. Jadi operasinya 3 tambah 2. Pohon sirih bertambah 2 cm. Kita mulai menghitung kembali startnya dari angka 3 sebanyak 2 langkah ke depan. Ternyata pohon sirih atau daun sirih sekarang posisinya udah berada di angka 5. Nah, ini dia ya. Jadi pertama kita mulai dari angka 0 ya, maju ke arah kanan sesuai dengan bilangan yang ditentukan. Kemudian setelah itu penjumlahannya kita tentukan. Kita mulai dari angka terakhir yang kita lingkari, bisa dengan warna apapun. Nah, maju ke depan, misalkan 2 langkah, tambahkan 2 langkah ke depan. Kemudian posisi terakhir itulah yang merupakan hasil daripada jawabannya. Oke, sekarang Bapak akan tanya lagi. Ini ada soal. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Mungkin kalau menjawab secara langsung ini akan gampang. 5 tambah 2 berapa? Ada yang bisa menjawab? 7, Pak. Tapi apakah kita bisa membuat ke dalam garis bilangan? Siapa yang bisa kira-kira angka atau lingkaran pertama ada di posisi angka berapa? Oke, perhatikan ini. Yang pertama ada 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisinya di angka 5. Ditambah 2. Kita mulainya dari angka 5, 2 langkah ke depan. Berarti posisinya di angka 7. Jadi, ya, 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Kalau yang ini, Kak, posisi pertama angka 4. Berarti kita menuliskan atau memberikan lingkaran pada angka 4 ditambah 4 lagi, berarti maju 4 langkah dimulai dari angka 4 yang kita lingkari. Nah, berarti posisinya ada di angka 8. Sehingga 4 ditambah 4 itu hasilnya adalah 8. Betul sekali. Nah, ini ada contoh-contoh yang telah Bapak susun. Nah, ada lagi 4 tambah 7. Nah, ini sudah mulai panjang penjumlahannya, tapi caranya sama dengan contoh soal yang pertama dan kedua ya. Nah, sehingga 4 tambah 7 itu hasilnya adalah 11. Dalam referensi yang lain Kakak, tentunya banyak cara menentukan, bisa dengan garis lurus kayak pada gambar berikut ini. 4 ditambah 5, kita tarik garis dari angka 0 menuju angka 4, kemudian tarik garis lagi 5 langkah ke depan, sehingga 4 ditambah 5 itu hasilnya adalah 9. Nah, anak-anakku, tadi Bapak sudah memberikan uraian rincian ya tentang materi hari ini ya. Selanjutnya adalah ada tugas dari Bapak sebagai tolak ukur kalian apakah bisa memahami apa yang telah Bapak sampaikan barusan. Nah, soal ini sudah Bapak kirim juga ya di grup secara file, tapi kalau kalian mau mengerjakan secara online di sini, Bapak persilakan, Bapak kasih waktu. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 soal. Oke, soal selesai. Bagi yang sudah, Bapak persilahkan ya Kak untuk mengumpulkan soalnya, bisa pakai via WhatsApp secara japri. Nanti Bapak akan koreksi, Bapak akan nilai, dan Bapak akan komentari jika ada hal-hal yang masih kurang tepat ya. Oke, anak-anakku, pelajaran Bapak sampai di sini. Mari kita simpulkan kira-kira apa yang telah kita pelajari bersama tadi. Silahkan Endang, apa sih yang kita pelajari tadi? Endang bisa menyebutkan kesimpulannya?
Wawancara merupakan kegiatan mencari informasi tentang suatu topik atau tema. Dalam kegiatan wawancara, menggunakan kata-kata baku agar mudah dipahami oleh kedua pihak. Kedua, setiap orang memiliki peran dan tugas masing-masing. Kita harus saling menghargai dan menjalankan peran dengan senang hati. 3. Bilangan cacah bisa dikerjakan dengan bantuan garis bilangan. Udah, Pak. Betul sekali. Gimana? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh Endang, anak-anakku? Ada yang bisa menyimpulkan dengan kata-kata yang lain? Asep bisa menyimpulkan dengan kata-kata yang lain apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita dapat melakukan wawancara, Pak, dengan kata-kata yang baik dan benar dan mudah dipahami. Terus kita juga bisa mengetahui peran dan tugas tanggung jawab semua anggota keluarga di rumah. Terus kita bisa mengetahui proses penjumlahan pada bilangan cacah melalui garis bilangan. Cakep Asep, kesimpulan yang sangat tepat sekali. Semakin hari Asep nampaknya semakin cerdas ini ya. Memang murid Bapak semuanya kecerdasannya itu luar biasa ya, luar biasa. Oke. Nah, Bapak juga sudah mengirimkan ya lembar evaluasi ya. Nanti kalian bisa kerjakan ya. Ingat, jangan terburu-buru. Harus hati-hati cara mengerjakannya, dan jika sudah seperti biasa nanti bisa dikirimkan ke Bapak ya. Bapak akan koreksi, Bapak akan nilai. Nah, sekarang Bapak ayo ngetik gandeng. Anak-anakku, Bapak ingin mengajukan pertanyaan. Apakah kalian sudah bisa menuliskan pertanyaan untuk wawancara? Sudah bisa semuanya belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah, ini luar biasa. Kemudian, apakah kalian sudah melakukan wawancara cara merawat tanaman yang tadi Bapak perintahkan semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Apakah kalian sudah bisa mendaftar tentang peran anggota keluarga di rumah? Sudah, Pak. Apa saja? Sudah. Apakah kalian sudah bisa melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan? Sudah, Pak. Oke, ternyata semuanya sudah bisa. Kalian memang luar biasa. Ya, oke, baik. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya tentunya. Sebelum mengakhiri, sebelum Bapak closing, sebelum Bapak tutup, Bapak punya pantun nih buat kalian nih. Mau dengerin nggak? Mau, Pak. Pantun nih ya. Pak. Begini pantunnya nih. Pak. Jalan-jalan ke Tanjung Burung. Masa air. Jalan-jalan ke Tanjung Burung. Tidak lupa membeli terasi. Bau. Jauh amat. Iya. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, jangan lupa untuk berprestasi. Nah, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tolong Bapak minta bantuannya untuk menutup kegiatan hari ini nih dengan berdoa sesuai jadwal giliran. Yang memimpin doa penutup hari ini adalah Retno. Silakan Retno dipimpin teman-temannya. Ya, baik teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih Retno dan anak-anakku semuanya. Tetap sehat, semangat ya belajar. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Amat Pak Sukron. Ini jauh amat nih beli beli tarasi Beli nasi, Bu. Keren Pak Sukron. Tenang ya. Tenang, kalem ya. Bisa Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Pak Sukron beraksi itu, reaksi dari Bapak Ibu terasa tidak lama atau tidak lama gitu ya. Kita bisa merasakan itu. Enggak, yang komentator atau pengamat, observer silahkan. Ya, siap. Saya dulu ya, Ibu. Oke, Mangga. Pak Sukron, selamat Pak Sukron. Sudah melaksanakan peer teaching dengan sangat baik. Kalau Pak Sukron kan emang bawaannya tenang ya. Jadi kurang kelihatan tuh nervous-nervousnya, nggak kayak saya gitu. Kalau saya kan kelihatan banget kalau lagi nervous kayak gimana gitu. Pak Sukron tadi penampilannya udah rapi ya, kegiatan awal sudah dilaksanakan, berdoa, mengecek kehadiran siswa. Tapi mungkin ada sedikit catatan nih di kegiatan awal Pak Sukron, lupa menyanyikan lagu nasional ya? Pak Sukron? Iya, betul. Iya. Iya, ada yang terlewat ya. Gak apa-apa, mungkin karena Pak Sukron tadi nervous juga, cuma mungkin nggak kelihatan ada step yang terlewat gitu ya. Iya, betul. Ya, untuk kegiatan inti, model dan materinya sudah sesuai, sintak-sintaknya juga sudah baik, mulai dari mengamati video, menganalisis, tanya jawab dengan siswa, membimbing siswa, dan selalu aktif melibatkan siswa dalam pembelajaran. Gitu Pak Sukron ya. Unsur TPACK-nya juga sudah nampak, sudah menggunakan PowerPoint, ada videonya ya, sudah bagus. Terus pembelajaran tematiknya juga sudah sangat baik Pak Sukron. Jadi tidak terlihat pergantian pada muatan pelajaran yang lainnya. Sudah bisa ya, tematiknya udah bagus. Nah itu untuk kegiatan inti. Kalau kegiatan penutupnya sepertinya sudah semua dilaksanakan, membuat kesimpulan, merefleksi hasil pembelajaran, berdoa ya. Sebelum itu juga Pak Sukron kreatif, ada pantun walaupun literasinya agak jauh. Itu Pak Sukron hebat, keren. Itu Terima aja. kasih. Ya, Mangga. Silahkan. Mungkin semua udah diucapkan sama Bu Cucu ya, catatan untuk Pak Sukron mah hebat, hebat semuanya. Apa ya, saya bingung jadi untuk menambahkannya. Untuk mungkin di awal juga sama, untuk lagu nasionalisnya Pak Sukron belum ada tadi catatan saya. Kemudian untuk inti semuanya sudah bagus, terus anak-anak berinteraksi semuanya, tanya jawab, hebat lah Pak Sukron mah. Terus di akhir pun udah lengkap semua, kemudian dikasih pantun, jadi semuanya seneng. Hebat Pak Sukron, selamat Pak Sukron. Keren. Terima kasih Bu semuanya. Oke. Selamat ya Pak Sukron ya. Sudah mantap kok ya. Semakin kesini semakin matang. Apalagi Pak Sukron dari awal juga sudah kooperatif banget ya. Coba aja Bapak Ibu pas waktu ngajar kemarin Pak Sukron lagi ya. Udah kooperatif banget ya. Oke Pak Sukron, demikian ya. Terima kasih Bu. Selamat aja ya. Ada manusia tidak akan jauh dari lepas kekurangan dan kelebihannya. Dan mudah-mudahan kekurangan ini bisa dijadikan pembelajaran untuk yang berikutnya ya. Oke, Mangga silakan yang lainnya. Iya. Ya. Ya, hatur nuhun Bu Eli serta rekan-rekan yang telah mengamati Pak Sukron. Selanjutnya penampilan terakhir Ibu Winda. Iya Pak, saya nervous banget ini, sebentar Bu. Ya, mangga Bu Winda persiapan dulu aja. Bu Winda dengan ini terakhir ya. Ya. Iya Bu. Ya semangat. Pengamatnya Ibu Heni dan Ibu Ika. Berarti sudah dua semua ya mengamati, sudah aman.
Nanti koreksi yang dari saya akan terlihat di catatan ya.